Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan operasi atau dasar dari akses ke database MySQL ya. Yang pertama tentunya kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu ya di dalam file env ya. Ini harus kita konfigurasikan sesuai dengan database yang kita persiapkan ya. Sebagai contoh, ini saya menjalankan database ya. Saya start ya, kita cek nggak jalan ya. Sama saja ya, karena saya menggunakan MariaDB ya, maka di sini yang jalan adalah MariaDBD ya, jadi MariaDB Diamond. Kalau Anda menggunakan MySQL nggak akan masalah ya, sama saja, karena ini adalah versi open source ya dari MySQL. Oke, baik, saya lanjut ya. Ini setelah masuk, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu user dan password yang akan kita gunakan di dalam Laravel kita ya. Kita coba kita create user, namanya adalah latihan 1. Passwordnya 123 ya. Nah, lalu kita buat database-nya ya. Kita show dulu. Nah, kita buat database-nya. Latihan 1 ini ya. Nah, ini sudah ada database latihan 1. Lalu kita berikan akses dari user latihan 1 ke database latihan 1, yaitu dengan cara kita ketik on latihan 1 dot bintang to user yang kita buat tadi ya, latihan 1 at localhost. Terus ya, sampai di sini kita sudah bisa menggunakan user latihan 1 di dalam Laravel kita ya. Jadi tinggal kita konfigurasikan saja di sini latihan 1 ya, DB passwordnya adalah 123. Kita simpan ya. Lalu kemudian karena di sini ini ada file migrasi standar ya, jadi ini adalah file migrasi standar dari apa itu, bawaan Laravel ya, ada 1, 2, 3, 4. Maka kalau sekarang kita lakukan migrasi akan terbentuk 4 tabel ini ya. Coba kita buktikan ya. Ini kita masuk ke dalam ini kebetulan saya menggunakan direktorinya ini ya. Latihan ya, oke. Oh, error ya. Ini kesalahannya adalah ketika dia melakukan perintah ini ya,
ke database yang namanya Laravel. Jadi ada kesalahan konfigurasi ya, dia mengarah ke dalam database yang namanya Laravel, padahal tadi kita latihan 1 ya, berarti di sini salah. Ini kita harus ganti menjadi latihan 1, lalu kita simpan ya, kita simpan, kemudian kita bisa jalankan lagi ya, PHP Artisan Migrate. Maka di sini akan ada ini ya, ada 4 tabel yang terbentuk pada saat kita melakukan PHP Artisan Migrate ya. Oke, kita coba ya, kita cek show database ya, kita use latihan 1 ya, show tables. Nah, maka di sini akan terbentuk 1 2 3 4 5 ya, ada 5 tabel sesuai dengan migrasi ya. Jadi di sini 1 2 3 4 ya, ini bawaannya adalah file job ya, migration, ini tabel ini ya. Jadi memang ada satu tabel yang menjadi apa itu, ini ya, migration table ya, preparing ini merupakan tabel bawaan dari Laravel ya. 1, lalu yang di running adalah 1 2 3 4, jadi totalnya ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Oke, kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah tabel baru ya? Misalnya kita akan membuat sebuah tabel baru, kita kasih nama misalnya apa ya, produk table gitu misalnya ya. Nah, kita bisa membuatnya dengan menggunakan file migration ya. Jadi cukup kita edit aja ya. Jadi di sini di dalam migration ini ya, ini nanti kita bisa apa itu, bukan edit ya, bisa meniru ini gitu, sintaknya seperti ini ya. Detailnya seperti apa nanti ada di modul ya, di modul yang membahas tentang database. Ini saya akan membahas dasarnya dulu ya, bagaimana kita membuat sebuah migrasi. Sebagai contoh ya, kita akan membuat file migrasi baru ya, misalnya di sini. Nah, ini ya di sini. Biar jelas ya. Kita ketik PHP Artisan Make, misalnya create produk table gini ya. Nah, ini akan terbentuk file ini ya, ini ya. Kita akan coba kita buka filenya. Nah, ini ya, kita tinggal edit aja ya. Kalau kita bingung sintaknya seperti apa, kita bisa nyontoh yang ada di sini ya. Ini string dan sebagainya kan, formatnya jenis apa itu istilahnya, jenis apa, tipe kolomnya ya, tipe kolomnya apa gitu. Nah, sebagai contoh kita akan mengedit file ini ya. Kita akan mengedit file ini, akan kita sesuaikan ya di dalam apa, public app ini akan kita tambahkan ya, akan kita tambahkan beberapa apa itu kolom tambahan ya. Misalnya di situ kan ada ID, timestamp, itu kan defaultnya ya. Saya akan menambahkan kolom yang namanya misalnya ini ya, name, terus
ini ya, nambahkan name, description misalnya, terus dia no label ya, bisa kosong, desimal ya, maaf tipe desimal. Nama kolomnya price, jadi di sini adalah nama kolomnya ya, ini ID, nama kolomnya name, nama kolomnya adalah teks, tipenya teks ya, terus nama kolomnya description, ini nama kolomnya name, tipenya string ya, nama kolomnya price, tipenya desimal dan sebagainya. Oke, lalu kita bisa melakukan migrasi ya, melakukan migrasi kembali dengan cara ya, oke, artisan migrate. Nah ini, maka akan tercipta tabel baru ya. Kalau kita lihat di sini akan ada namanya tabel produk, ada tabel produk. Nah, untuk membuat model kita bisa menggunakan PHP ya, artisan make model, misalnya gini ya, enter. Nah, ini successful. Nah, nanti di dalam ini ya, di dalam direktori model ini kita akan menemukan file yang kita buat tadi ya, namanya produk ini. Ini nanti tinggal kita config ya, kita config dia menggunakan tabelnya apa gitu ya, dengan cara membuat sebuah variabel ya, variabel namanya tabel, misalnya gini ya. Misalnya gini. Nah, ini mengacu ke nama dari tabelnya ya. Kita simpan ya. Ini nggak bisa simpan. Oh, karena saya menggunakan root ya. Sedangkan di sini menggunakan user biasa, maka kita harus menyesuaikan. Download aja ya. Ini ya, kita simpan. Sudah berhasil. Lalu ada beberapa cara ya. Jadi bagaimana cara mengakses database itu ya? Kita bisa mengakses database ini dengan menggunakan model ya, dengan apa, menggunakan model yang baru saja kita buat tadi itu. Yaitu caranya adalah sebagai contoh aja ya, sebagai contoh, bentar, kita akan melihat routing yang ada dulu ya, web. Nah, ini sebagai contoh kita menambahkan di sini ya. Ini kita copy, namanya adalah list data, misalnya list data. Tentunya karena kita menggunakan model yang tadi kita buat ya, ini ya, app model produk. Nah, untuk mendapatkan data yang ada di situ, ada di tabel itu tadi ya, di tabel produk itu kita cukup menggunakan produk all gitu ya. Kita masukkan ke dalam variabel, misalnya sama dengan gini ya, produk. Nah, kita
bisa lihat ya datanya. Misalnya ini ya, seperti ini. Karena masih kosong ya, kita akan coba insert. Kita akan coba insert di sini ya, kita tambahkan produknya masih ini ya, masih default. Sebentar, karena di sini masih belum kesimpan ya. Ini kita simpan. Atau saya ganti permissionnya saja ya, seperti tadi. John menr tadi ada di mana, database ya. Gini. Nah, ini kita simpan. Oke, berhasil. Lalu artisan migrate ini ya, kita freshkan ulang, lalu kita cek ya, kita refresh. Oh, kenapa ini masih belum update ya? Rupanya harus di refresh ya. Nah, di sini kita coba insert ya, nama Anton, produk kok ya, produknya adalah produk nomor 1 ban misalnya ya, ban sepeda price 150.000. Kita akan melihat ya bahwa ada 2 buah record ya, ada 2 buah record yang mana di sini atributnya adalah ban dan ini ya, ini ban sepeda, ban dan sepeda. Nah, di sini. Bisa menggunakan perintah seperti ini ya. Tadi kan ini ya, kita ambil dengan produk all ya. Tadi kita sudah mencetak dengan menggunakan printf. Maka untuk mengambilkan datanya satu-satu cukup kita for each saja ya. Kita for each, nanti data hasil dari for each itu kita ambil nama kolomnya ya. Jadi data nama kolomnya adalah name, lalu description, kemudian price ya. Apabila kita jalankan maka munculnya akan seperti ini. Saya lakukan aja misalnya kita tambahkan ya, sepeda motor
juta. Oh ya, kebanyakan ya. Kolom jumlah kolomnya sedikit ya, masalahnya ini desimalnya 2, jumlah angkanya 8 ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini helm misalnya. helm cakil misalnya, harganya 200.000. Ini baru muncul ya, kita refresh. Jadi untuk menampilkan data kita cukup mengambil nama kolomnya ya. Jadi setelah variabel all ini kita lakukan for each, maka hasil uraian dari for each ini itu cukup kita sebutkan nama kolomnya saja ya. Ini maka kita bisa mengambil isi atau properti dari masing-masing isi di dalam database-nya. Oke, baik, demikian pengenalan singkat mengenai bagaimana melakukan konfigurasi dan akses ke dalam database. Untuk detailnya nanti kita akan ada sesi khusus ya, membahas bagaimana cara melakukan operasi database.